Saudara-saudara, para mahasiswa yang bersemangat, kita sekarang berada di modul ke-11. Kita akan memulai dengan segmen yang pertama. Akan ada 5 segmen di modul ini. Di sini kita berbicara mengenai profil dari lapisan-lapisan di bawah dasar perairan. Jadi proses membuat profil atau profiling, ya, membuat penampangan terhadap lapisan-lapisan di dasar perairan ini merupakan bagian dari pekerjaan hidrografi, selain dari yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu pemeruman. Ya. Kalau di pemeruman kita bisa melihat dasar perairan, kita bisa melihat geometrinya, tapi kita tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya. Nah, dengan ini kita akan perlihatkan bagaimana akustik bekerja untuk melihat benda-benda yang berada di bawah dasar perairan. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan ini adalah Subbottom Profiler, ya, atau disingkat sebagai SBP. Ya. Jadi kalau ada singkatan SBP dalam hidrografi, itu merujuk pada Subbottom Profiler, sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi apa yang ada di bawah lapisan dasar perairan. Nah, jika kita bisa mengidentifikasi ini sebagai dasar perairan, ya, maka jika sekiranya di bawah dasar ini ada sebuah pipa yang terkubur, gitu ya, maka Subbottom Profiler ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaannya. Ya, di sini diperlihatkan, ya, ini pipa yang ada di dasar perairan. Ini adalah batas antara air, kolom air dan sedimen. Ya. Nah, citra ini memperlihatkan bahwa selain kita bisa mendeteksi apa yang bisa terlihat dari dasar perairan, kita juga bisa melihat sesuatu yang ada di bawahnya yang jauhnya sampai dengan 8 meter. Ya, sampai dengan 8 meter. Ya. Atau 3-4 meter di dasar perairan, ya, 8 meter di bawah dasar perairan, di bawah muka air, ya. Dan dari situ kita bisa mendeteksi keberadaannya, gitu ya. Nah, selain pipa, ya, ada lagi benda-benda lain yang selama impedansinya memenuhi syarat untuk bisa terdeteksi oleh perambatan gelombang akustik, maka benda-benda itu akan dalam tanda kutip terlihat, ya. Nah, konsep ini sama dengan konsep yang kita gunakan di dalam pemeruman, hanya saja kita menggunakan frekuensi yang lebih rendah. Kalau dengan alat perum gema dengan frekuensi 200 kHz yang kita pakai untuk melakukan pemeruman, kita tidak bisa melakukan ini. Kita menggunakan peralatan dengan frekuensi yang jauh lebih rendah, ya, beberapa belas kHz, ya, beberapa puluh, ya, bahkan, ya, hingga beberapa saja sampai dengan 24 kHz, ya, ada juga sampai dengan 15 kHz, ya, sangat rendah, ya. Nah, dia memiliki kemampuan untuk berpenetrasi di lapisan-lapisan sedimen yang lebih padat, gitu ya. Dan sensor kita bisa mendeteksi gema yang kembali, ya. Dari situ kita bisa melihat bahwa ini adalah lapisan-lapisan yang membatasi setiap bagian dari struktur yang ada di bawah dasar perairan. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan potongan, ya, potongan dari dasar perairan tersebut, ya, dengan melakukan survei, ya, sesuatu yang bisa kita lihat di atas dasar perairan, tapi juga kita juga bisa melihat sesuatu yang berada di dasar perairan. Nah, inilah kira-kira gagasan yang saya ingin sampaikan dalam pekerjaan untuk menemukan benda-benda yang berada di bawah dasar perairan, termasuk lapisan-lapisan sedimennya.